Artinya semua penghuni surga nanti itu bisa merendahkan. Tujuannya kan merendahkan orang yang berada di neraka. Walaupun saudaranya, walaupun terkadang orang tuanya tetap dibegitukan. Pertanyaannya, fahalin nidak yaqa'u min kulli ahlil jannah, maka apakah panggilan ini atau seruan ini terjadi kepada semua penghuni surga? Likulli ahlin nar, untuk semua penghuni neraka, au minal ba'di lil ba'd, atau dari sebagian untuk sebagian lainnya. Ini menjadi pertanyaan. Maka jawabannya annal jam'a, sesungguhnya suatu kalimat bentuk jamak, idza qubila bil jam'i, apabila berhadapan dengan jamak, yuzaul far alal fard, maka digunakan untuk individu terhadap individu lainnya. Ini artinya wa kullu fariqin min ahlil jannah, semua kelompok dari penghuni surga, yunadi man kana ya'rifuhu minal kufar fid dunya. Jadi semua penghuni surga itu menyeru orang kafir di dunia ini. Saiki rasakno biyen si modelnya sombong, mentang-mentang jadi pejabat, tapi kafir sekarang ngerasakan kan tidak ada manfaatnya ya. Jadi semua yang dikenal itu nanti ditanya oleh penduduk surga. Jadi bisa bangga, bisa melete ahli surga itu ya. Piye janjinya Allah betul toh? Saya sudah mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan Allah. Kamu bagaimana, sudah mendapatkan balasan neraka? Naam, jawabannya semua naam. Wal makna, ini maksudnya inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni-penghuni surga, ba'da istiqrarihim fiha, sesudah mereka tinggal di surga, yunaduna ahlan nar, mereka menyeru penghuni neraka, ba'da istiqrarihim fiha aidon, sesudah yang juga sudah tinggal di neraka. Jadi menyerunya ini sudah berada di neraka. Jadi tafsir itu sampai mendetail itu. Qailina, mereka penghuni surga itu berkata, qad wajadna ma wa'adana rabbuna, sesungguhnya kami telah menjumpai apa yang telah dijanjikan Tuhan kami, ala al-sinatir rusuli, melalui lesan para rasul, minan naim wal kari wat takrimi haqqan, seperti kenikmatan dan kemuliaan adalah benar. Fal wajadtum ma wa'ada rabbukum, apakah kamu juga menjumpai apa yang telah dijanjikan Tuhanmu, minal khizyi wan nikali haqqan,
dengan kehinaan dan siksa itu benar? Maka jawabannya ini masih dijelaskan lagi ya. Wasu'al, dan pertanyaan itu yatadhammanu, itu mencakup takri roh ahlil jannah, pernyataan penghuni surga, bisidqi ma ballaghahumur rusul, terhadap kebenaran perkara yang disampaikan oleh para rasul, min wa'di rabbihim, ya, kepada mereka otomatis seperti janji Tuhan mereka. Wa takri'in wa taubihi ahlin nar, serta penggertakan itu berarti ya suatu yang mengejek tetapi dengan suara ya sombong dari ahli surga ya. Serta penghinaan terhadap penghuni neraka ala ma hadasa minhum, mengenai perkara yang terjadi pada mereka, min jinayatin, seperti kejahatan, ala anfusim, atas diri mereka sendiri, bitakdzibir rusul, karena telah mendustakan para rasul. Jadi siapa yang mendustakan para rasul itu sebetulnya merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Berarti telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Jadi orang yang baik itu sebetulnya kebaikannya kembali kepada diri sendiri, orang yang jahat kejahatannya kembali pada diri sendiri. Kalau mereka menjawab, ahli neraka menjawab, "Na'am, ya." Qala Sibawai, Imam Sibawai berkata, "Na'am, ya." Itu iddah merupakan pernyataan wa tasdik, dan membenarkan. Jadi na'am itu maksudnya itu adalah ya suatu pernyataan yang membenarkan. Wal makna anahum ajabul ijab, maksudnya bahwa mereka menjawab dengan jawaban yang membenarkan. Fa inna wajadna ma wa'adana bihi rabbuna alal kufr, kami menjumpai apa yang telah dijanjikan Tuhan kami kepada kami atas kekufuran itu. Wa nahnu, dan inilah kami, natalallah fi adzabin nar, terbakar dalam siksa neraka. Yo tenane ternyata. Jadi saya dulu mendustakan menurut Rasul kamu, bahwa orang yang mendustakan para Rasul itu akan disiksa neraka. Ternyata betul. Jadi orang ahli neraka mengatakan bahwa ya sekarang saya terbakar di neraka. Akhirnya tinggal penyesalan. Menyesal itu biasanya di belakang ya, tidak ada menyesal di depan. Getun ini guri, makanya jangan sampai itu kita menyesal. Ini intinya dialog tadi ya. Maka di dalam Al-Quran juga ada ya tambahan ini mengenai penjelasan tentang dialog ini. Di antaranya disebutkan dalam surat Shofat, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, maka dia ahli surga tadi meninjaunya, jadi bisa melihat-lihat. Jadi penduduk neraka itu dijadikan tempat rekreasi, tempat lihat-lihat oleh ahli surga. Ternyata dia, temannya tadi, berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
Qala maka dia berkata, tallahi ingkitta laturdin. Demi Allah sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Kamu akan hampir mencelakakanku. Karena tadi ya, ciri orang dolim diantaranya adalah supaya terlihat bengkok agama ini. Untung saya tidak ikut kamu. Kalau seandainya ikut akan masuk ke dalam neraka. Jadi ahli surga itu bisa lihat-lihat di neraka itu berarti. Lah waktu lihat-lihat ya ternyata tadi kalau dihubungkan dengan ayat yang kita kaji ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan Allah. Gimana kamu? Juga mendapatkan siksa sesuai yang dijanjikan Allah toh? Ya tadi menjawabnya adalah na'am. Maka orang ahli surga itu akhirnya mengatakan juga, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Jadi orang ahli surga itu akhirnya menyadari bahwa masuk surga adalah karena nikmat atau rahmat dari Allah. Karena tanpa nikmat atau rahmat dari Allah, satu bisa tersesat ya, mengikuti jalannya orang kafir. Kalau tanpa nikmat dan rahmat Allah bisa jadi tidak mau beramal. Tidak mau beramal itu ya sama, bisa jadi menjadi penghuni neraka. Sebagaimana kajian kemarin ya, orang masuk surga adalah karena nikmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa rahmat dari Allah. Maka ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, berarti tidak termasuk engkau wahai Rasulullah. Naam, illa ayyataghammadani Allah birahmah atau bifadlin wa rahmah. Ya, kecuali mendapatkan karunia dan rahmat Allah kepadaku. Afama nahnu bimayyitin. Lah malah dialognya nih. Maka apakah kita tidak akan mati? Dulu itu pertanyaannya kan begitu ahli surga. Jadi waktu di dunia itu yang dipikir itu mati. Illa mautatunal ula, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan disiksa. Jadi kematian itu hanya sekali. Setelah hidup di dunia ada kematian sekali. Itu pun sebetulnya yang dinamakan mati hanya perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat ya. Jadi perpindahan dari tubuh yang di dunia ini karena berasal dari zat-zat yang di dunia, ditinggal di dunia, sementara ruhnya itu terus hidup. Nah, ini diantara yang dikatakan oleh ahli surga. Maka bisa melihat-lihat orangnya di neraka. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan ala annal kufar ya'tarifuna yaumal qiyamah, bahwa orang-orang kafir itu mengakui di hari kiamat itu. Bi anna wa'dallah, bahwa janji Allah, wa wa'idu, dan ancamannya, hakun itu benar, wasidqun, dan
nyata. Jadi kalau di akhirat nanti itu orang menjadi pandai semua. Pinter kabeh, percaya kabeh karo akhirat karena sudah di alam akhirat. Tidak ada yang mendustakan. Cuma bagi orang kafir ya sudah terlambat. Percaya pada akhirat sudah terlambat. Wa hadza taqri' min Allah. Gertakan ini dari Allah. Yaqibu takri'un minal malaikah, yang diikuti dengan gertakan dari malaikat. Artinya gini lah, tadi kan ada ya, setelah ada dialog antara penduduk surga dan neraka, lalu diikuti ada yang menyeru itu namanya menggertak. Jadi menakut-nakut, al-nala'natullah alal kafirin tadi, bahwa lanat Allah itu terhadap orang kafir. Itu di sini dijelaskan. Yang menyeru atau yang menggertak tadi itu bisa dari Allah, bisa juga dari malaikat. Jadi kan tidak jelas siapa tadi, Allah natullah al kafirin, bahwa lanat Allah itu atas orang kafir. Yang jelas malaikat itu ya, malaikat itu mengatakan kepada mereka. Ya, gertakan itu artinya suatu yang mengatakan, takrik itu ya menyadarkan. Jadi suatu ucapan yang tegas yang menyadarkan orang yang ada di neraka. Hadzin narul lati kuntum biha tukadzibun. Jadi ahli neraka malaikat itu mengatakan, jadi ini dalam kurung ya betulnya. Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Jadi ini suatu gertakan dari malaikat. Islauha, masuklah kamu ke dalamnya. Artinya rasakanlah panas apinya. Fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Maka baik kamu bersabar atau tidak sabar, sama saja bagimu. Jadi non rokok kon sabar. Ya sabar ra sabar pokoknya itu podo ae. Jadi semua merasakan. Dan tidak ada kematian lagi setelah akhirat itu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi balasan ini innama itu sesungguhnya balasan ini hanya. Jadi innama itu adatul hasri, membatasi, artinya ada kata-kata hanya. Ini kan terjemahan Departemen Agama ya. Jadi sebetulnya di Word itu ada ya, aplikasi terjemahan surat apa ayat berapa itu diklik itu langsung ada terjemahannya. Jadi itu sangat membantu untuk menerjemahkan. Ya cuma ini sebetulnya innama itu ada kata-kata sesungguhnya, kamu hanya, ada hanyanya. Ya kita lanjut. Waqad qara'a Rasulullah, ternyata sebetulnya yang menggertak itu ya, tadi dikatakan Allah, terus di suatu ayat juga malaikat, tapi ternyata Rasulullah itu juga pernah menggertak. Fit dunya, waktu masih di dunia ini pernah menggertak, yaitu qatla qalib, yaitu orang-orang yang terbunuh
Qalib itu di sumur, fil bi'ri, minal kufar dari kalangan orang kafir, yauma badrin, yaitu pada perang Badar. Fanada, yaitu Rasulullah menyeru, ya Aba Jahal bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi ada wasamma, dan Rasulullah menyebut ru'usahum, yaitu pemimpin-pemimpin orang kafir. Ternyata kamu terbunuh tuh sekarang. Jadi perang Badar itu semula orang-orang kafir bangga akan bisa menumpas umat Islam yang ada di Madinah. Ternyata para pemimpin mereka banyak yang gugur, termasuk Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Utbah, termasuk Syaibah. Ini adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy, ternyata meninggal, dan itu waktu meninggal itu digertak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lanjutannya yang dikatakan Rasulullah tadi. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu menjumpai yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya saya menjumpai apa yang dijanjikan Tuhanku adalah benar. Jadi Rasulullah berkata kepada orang-orang kafir itu yang terbunuh. Umar itu ternyata terus kemudian bertanya. Wa qala Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhatibu qauman qad jifu. Engkau berkata kepada kaum yang telah meninggal. Faqala, maka Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadi, demi Allah atau demi yang jiwaku ada di tangannya. Rasulullah biasa bersumpah. Di hadis-hadis banyak menggunakan istilah itu, walladzi nafsi biyadihi. Itu ya bisa diartikan ya, supaya singkat, demi Allah. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, demi Allah kamu tidak lebih mendengar terhadap yang saya katakan minhum dibandingkan dengan mereka. Walakil la yastati'una ayyujibu, namun mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi Rasulullah itu ya menggertak atau mengatakan perkataan yang keras kepada orang kafir yang terbunuh. Jadi intinya ternyata orang yang sudah meninggal itu bisa mendengarkan suara orang yang masih hidup. Cuma orang-orang yang telah meninggal itu tidak bisa menjawab dan tetap tidak bisa berkata sesuai dengan yang diajarkan oleh orang yang hidup. Jadi orang yang mati itu ditalkin, ada tadi talkin itu. Itu sebetulnya talkin itu diperuntukkan kepada yang masih hidup, itu yang inti. Seandainya orang kafir diajari, ketika kamu ditanya siapa Tuhanmu, itu tidak mungkin bisa berkata, kalau kafir ya jelas Tuhan saya adalah Yesus, berhala apa. Kalau orang kafir tidak akan bisa menjawab dengan tepat. Kalau memang waktu di dunia itu Tuhannya bukan Allah. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Kalau kamu ditanya begitu, jawab Tuhanku Allah. Maka dari itu sebetulnya mengajari atau talqin kepada orang yang mati itu tujuannya adalah sekedar mengingatkan bagi yang hidup. Kalau perbuatannya di dunia sudah beriman kepada Allah, pasti bisa menjawab tanpa diajari. Memang ada hadis tentang talqin ya. Hanya saja diteliti bahwa hadisnya adalah dhaif.
hadis yang lemah. Jadi kalau ada yang mengamalkan talqin itu ya kita anggap bahwa memang ada hadis tetapi hadis lemah. Dan yang banyak ketika Rasulullah telah menguburkan jenazah itu yang sering dilakukan adalah mengajak orang lain untuk berdoa ya. Ya, jadi mengajak berdoa itu hadis yang banyak riwayat, sehingga cukup doa sebetulnya yang paling penting. Meskipun ada nalkin ya itu dihormati ya. Cuma hadisnya apa tadi? Dhaif. Jadi sebetulnya kan hadis dhaif itu untuk menetapkan hukum itu tidak dipakai. Jadi kita meyakini kalau ada hadis dhaif, apalagi berbeda dengan hadis sahih, maka yang diamalkan adalah hadis sahih. Hadis sahihnya apa? Yaitu Rasulullah ketika telah menguburkan jenazah mengajak kaum muslimin untuk berdoa supaya diberikan at-tasbit alal iman, diberi ketetapan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat natijatul khiwar, jadi ini kesimpulan dari dialog ini, awil manazir atau debat ini, an adzana muadzinun, ada seorang penyeru yang menyeru, a'lama muallimun wa nada munadin, artinya ada seorang mengerti itu memberitahu, dan atau seorang penyeru itu menyeru bahwa al-laknatullah ala zalimin, bahwa laknat Allah adalah atas orang-orang zalim. Apa itu artinya laknat Allah? Laknatullah adalah at-tardu mir rahmatihi. Laknat itu artinya terusir dari rahmatnya. Jadi laknat Allah itu artinya adalah orang yang terusir, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal kita ini meyakini bahwa orang bisa masuk surga adalah karena rahmat Allah. Kalau akhirnya mendapatkan laknat, itu otomatis tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi laknat Allah itu mustaqirrah alaihim, itu tetap atas mereka, li'annahum dzalamu anfusahum, karena mereka telah mendolimi diri mereka sendiri, bi'adamil iman, dengan tidak mempunyai iman. Jadi iman itu adalah syarat utama diterimanya amal. Jadi amal baik itu kalau ada imannya. Berarti orang itu kalau tidak punya iman, meskipun beramal baik, apik wonge, omongane walus, karo tangga yo apik, loman, sosial, sering bantu orang, tidak diterima pernah melakukan perbuatan baik ya, karena tidak punya iman. Jadi itu mendolimi diri mereka sendiri. Nah, siapa yang muadzin, orang yang menyeru tadi, imma malaku khazinin nar, bisa malaikat penjaga neraka, wa imma malaku ghairih, bisa juga malaikat yang lain. Yang jelas yang menyeru ini ya, malaikat ya. Pokoknya ada suara. Suara itu dari mana lagi kecuali malaikat. Manusia tidak setegas itu ya. Summa wasafat dzalimin, kemudian Allah mensifati orang zalim. Orang yang zalim itu adalah alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang menghalangi jalan Allah tadi. Yaitu jadi orang zalim yang pertama adalah menghalangi jalan Allah. Itu pengertiannya adalah alladzi yamna'unan nas, yaitu orang yang menghalangi manusia
anittiba'i sabilillah, untuk mengikuti jalan Allah. Jalan Allah jalan Islam. Jadi orang mau masuk Islam dihalangi. Khususnya biasanya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk masuk Islam, itu terus terang. Termasuk wasyar'ihi, atau menghalangi orang untuk mengikuti syariatnya. Orang mau pakai jilbab tidak boleh, ribet jilbaban bareng. Islam boleh, tapi yang penting aja nek kerja di saya tidak boleh pakai jilbab. Ayo menghalangi, termasuk syariatnya. Termasuk wa ma ja'at bihil anbiya, dan apa yang dibawa oleh para nabi. Yang dibawa oleh para nabi ya aturan-aturan Islam itu. Aturan yang berkaitan dengan ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, mencari uang juga sama. Kok dihalang-halangi? Ya, itu ya, ada orang sholat dihalang-halangi, ya. Dan seterusnya. Pokoknya itu yang dinamakan mencegah manusia dari mengikuti jalan Allah. Terus sekarang ciri kedua orang zalim adalah waya baghunaha iwaja. Mereka menginginkan jalan itu menjadi bengkok. Itu artinya adalah waya telubuna, dan mereka menginginkan antaku nasabi lu muawwijah, bahwa jalan Islam itu terkesan menjadi bengkok, ghairu mustaqimah, tidak lurus. Salah itu mengikuti Islam itu, mengatakan begitu. Yang benar itu mengikuti ini loh, Tuhan ini. Jadi pokoknya menyalahkan Islam, orang yang demikian itu zalim, ya. Hatta layat tabi'uha ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ya kalau untuk meyakinkan ini coba pengakuan dari atau YouTube mengenai pengakuan orang yang masuk Islam itu akan tahu, ya, akan tahu. Jadi dulu saya mengenal Islam itu seakan-akan agama teroris, agama yang keliru, sesat, dan seterusnya. Tapi ketika masuk Islam itu beda dengan yang dikatakan oleh orang non-Muslim. Yang terakhir, wahum bil akhirati kafirun, mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Ay wahum biliqa'illah fid daril akhirah kafirun. Artinya mereka kafir terhadap pertemuan dengan Allah di negeri akhirat. Ay jahiduna, artinya mereka membantah dengan berbagai macam bantahan. Termasuk mukadzibuna bidzalik, mereka mendustakan itu. La yusaddiqunahu, tidak membenarkannya, wala yu'minuna bih, dan tidak mengimani. Jadi kafir terhadap akhirat itu ya bisa berupa bantah, bisa berupa mendustakan, tidak membenarkan, intinya tidak mau beriman. Falihada, oleh karena itu la yubaluna bima ya'tuna, oleh karena itu mereka tidak memperdulikan perkara yang dilakukan, mim mungkarin minal qauli wal amal, seperti kemungkaran dalam ucapan dan perbuatan. Li'annahum la yakhafuna hisaban alaihi wala iqoba, karena tidak takut terhadap hisab dan siksa atas kemungkarannya. Fahum syarrun nasi aqwalan wa amalan, lalu mereka menjadi manusia yang paling buruk ucapan dan perbuatannya, karena tidak disetir oleh agama. Ini selesai.